Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, wabah penyakit menular. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ta'un itu, "Innahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha." Sesungguhnya ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, maka Allah jadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jemaah sekalian, bagi orang-orang baik, musibah itu hakikatnya adalah rahmat. Kenapa? Karena di balik musibah itu ada pahala kesabaran dan pengampunan dosa. Dan bagi para pendosa adalah hukuman. Kalau dia bertobat, maka dia mendapatkan rahmat. Tapi ditimpa musibah, belum juga dia bertobat, maka na'udzubillah, hakikatnya dia mendapatkan musibah yang lebih besar. Ketika seorang hamba tidak mau bertobat, sebenarnya itulah musibah yang lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa fisik. Hari ini kita berada dalam musibah yang besar. Kematian mendadak di mana-mana. Tersebarnya wabah COVID-19. Tapi di saat-saat seperti ini, kita belum juga mau bertobat, kita masih malas-malasan beribadah, maka hakikatnya kita telah mendapatkan na'udzubillah musibah yang lebih besar daripada COVID itu sendiri. Tatkala kita tidak mau juga menyadari dosa-dosa kita, tatkala kita tidak mau kembali kepada Allah, bertawakal, bertakwa kepadanya, meningkatkan amal-amal ibadah dan menjauhi dosa, sesungguhnya itulah musibah yang lebih besar daripada COVID-19 itu sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang juga tertimpa musibah kesombongan. Kita bisa mengalahkan COVID, kita mampu melawan COVID. Subhanallah. Katakan insya Allah. Katakan dengan izin Allah. Kita sedikit pun gak mampu. Kita sedikit pun gak akan bisa melawan. Katakan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lafaz-lafaz yang mengandung kesombongan pada hamba. Maka justru itu akan menyebabkan musibah yang lebih besar menimpa kita. Dan kesombongan itu sendiri lebih besar daripada musibah yang menimpa fisik. Kemudian lanjutan hadisnya, "Falaisa min abdin yaqa'u ta'un." Maka tidaklah seorang hamba tertimpa penyakit ta'un, fayamkuthu fi baladihi sabiran, lalu dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, karena dia mengetahui bahwasannya tidak ada yang bisa menimpanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan seperti pahala orang mati syahid. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita dalam hadis ini, jika seorang hamba tertimpa penyakit ta'un atau terjadi ta'un di negerinya, maka hendaklah dia tetap tinggal di daerahnya. Jangan dia keluar daerah. Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk melakukan lockdown atau karantina, seperti yang dilakukan oleh kita hari ini. Jadi nggak usah banyak protes dengan karantina ini. Ini syariat. Andai Rasulullah SAW tidak menyampaikan sekalipun, kalau pemerintah mewajibkan, maka hukumnya menjadi wajib. Karena kita wajib taat kepada pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan kita harus sabar. Mungkin kita berada dalam kondisi kekurangan, harus sabar menghadapi ini semuanya. Jadi ini sudah lama diingatkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih,
Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kalian mendengarkan wabah taun itu terjadi di satu negeri, maka jangan kamu datangi daerah itu. Dan ketika terjadi di satu daerah dan kalian berada di dalamnya, jangan kamu lari untuk menyelamatkan diri darinya. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Agar wabah ini tidak tersebar. Agar wabah ini tidak tersebar. Ketika masyarakat bandel dibilang jangan mudik tapi tetap mereka mudik, maka terjadilah apa yang terjadi. Wabah semakin menggila. Ini bukan sekedar tidak taat aturan pemerintah, tapi tidak menaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga perintah Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah. Dan Allah juga memerintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri, para pemimpin, pemerintah dari kalangan kalian. Jadi ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis ini menjelaskan kepada kita 3 yang harus dilakukan seseorang supaya dia dapat pahala mati syahid. Yang pertama, tatkala dia terkena penyakit taun, dia tetap tinggal di negerinya, tinggal di daerahnya. Yang kedua, dia sabar menghadapinya. Dan yang ketiga, dia meyakini bahwasannya ini semua takdir Allah. Tidak mungkin seseorang bisa lari dari takdir Allah sedikit pun. Dan kalau Allah tidak menakdirkan, tidak mungkin terjadi. Maka jika dia wafat dalam 3 keadaan ini, kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti mati syahid. Hanya saja pertanyaannya jemaah sekalian, apakah orang yang wafat karena COVID-19 juga akan mendapatkan pahala mati syahid? Maka ada perbedaan pendapat ulama. Apakah wabah yang menimpa kita ini bisa dikiaskan dengan taun yang terjadi di masa Rasulullah SAW? Maka pendapat yang benar, ada 2 sisi pengkiasan. Pertama, dalam hal-hal yang zahir, yang dapat dipahami maknanya, yang makulul makna, dipahami dengan akal kita, apa maknanya, maka ini dapat dikiaskan. Contohnya apa? Larangan memasuki daerah yang sedang terjadi wabah COVID-19 atau keluar dari daerah tersebut. Maka ini bisa dikiaskan kepada hadis-hadis tentang taun. Rasulullah SAW melarang kita masuk ke negeri yang padanya terjadi wabah penyakit taun dan melarang kita keluar dari negeri tersebut. Maka ini bisa dikiaskan kepada COVID-19. Kenapa? Karena hikmahnya dapat dipahami oleh akal kita. Di antaranya apa? Hikmahnya supaya wabah ini tidak semakin tersebar. Hikmahnya jelas, supaya wabah ini tidak semakin tersebar. Begitu pula sabda Nabi SAW, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang menderita penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Juga sabda Nabi SAW, la yuridu mumridun ala musih. Janganlah pemilik onta yang sakit mencampurkannya dengan yang sehat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW. Maka ini semuanya bisa dikiaskan kepada COVID-19. Karena jelas maknanya. Supaya wabah ini tidak semakin tersebar. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, yang kita tidak bisa menentukan dengan akal kita. Maka ini nggak bisa dikiaskan. Contohnya apa? Permasalahan mati syahid. Rasulullah SAW mengabarkan orang yang terkena penyakit taun itu, maka dia mendapatkan pahala mati syahid kalau dia wafat karena itu. Maka jemaah sekalian, ini nggak bisa dikiaskan dengan COVID-19. Nggak bisa kita mengatakan orang yang terkena COVID kemudian wafat karena penyakit itu, maka dia mati syahid. Ini nggak bisa dikiaskan. Kenapa? Untuk menentukan
atau untuk mengetahui orang itu mati syahid atau tidak harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Kita nggak bisa memastikan penyakit ini kalau seseorang wafat dengan sebab itu dia mendapatkan pahala mati syahid kecuali dengan dalil. Karena ini nggak bisa dikiaskan, sebab ini hukum di akhirat, nggak mungkin dikiaskan. Ini ghairu ma'qulatil makna, tidak dapat dipahami maknanya, atau kita nggak bisa menentukannya kecuali dengan dalil. Hanya saja ketika seorang muslim tertimpa suatu penyakit apapun, termasuk karena wabah virus COVID-19, itu adalah bagian dari rahmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu dengan sebab penyakit tersebut dia mendapatkan pahala sabar. Dan pahala sabar ini luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya pahala orang-orang sabar itu tanpa terhitung. Ditambah lagi penghapusan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya walaupun hanya duri kecil yang menusuknya. Jadi tetap saja walaupun kita katakan mati karena COVID-19 tidak bisa dihukumi mati syahid, karena ini nggak bisa dikiaskan, sebab ini hukum di akhirat, nggak mungkin dikiaskan. Sedangkan hukum di dunia yang zahir, yang bisa kita pahami maknanya, itu yang bisa kita kiaskan. Maka kita nggak bisa mengatakan orang yang wafat karena COVID-19 mati syahid, tapi tetap saja dia mendapatkan keutamaan seorang muslim yang ditimpa musibah. Di antaranya pahala sabar yang tidak terbatas. Begitu pula penghapusan dosa. Makin berat sakit yang dia rasakan, makin besar pula pahalanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah timpakan kepada mereka bala. Ketika Allah mencintai hambanya yang beriman, Allah uji dia dengan musibah. Tapi lihat bagaimana dia menghadapi musibah itu. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Siapa yang marah, Allah pun murka kepadanya. Jadi bagi orang-orang baik, bagi orang-orang yang beriman, ketika ditimpa penyakit apapun, itu adalah rahmat baginya.